kepentingan dan atau kadang-kadang berangkat dari pengalaman ketidakadilan yang sama, yang kemudian mengorganisir diri untuk membangun kekuatan kolektif atau collective power dan mewujudkan agenda politik untuk perubahan. Nah, upaya ini biasanya dilakukan melalui gerak bersama atau collective action yang berkelanjutan. Jadi kalau aku gambarkan elemen-elemennya itu seperti ini. Jadi ada sekelompok orang yang mengorganisir dirinya, lalu dia punya agenda politik, dia punya collective power, dia punya collective action, uh, dan punya tujuan perubahan. Dan biasanya gerakan itu memang enggak satu kali aja selesai gitu, tetapi biasanya overtime gitu ya, selama dari masa ke masa. Bisa jadi panjang, bisa jadi sampai bertahun-tahun, bisa jadi ya cuma sebulan 2 bulan, tetapi at least dia ada dalam suatu rentang waktu yang tidak hanya one time off aja. Nah, lalu dari gerakan itu secara umum apa sih gerakan feminis atau feminisme itu? Nah, secara historis kalau kita lihat ya, kalau kita cari deh, Google aja, gerakan feminist movement, gerakan feminis. Itu secara historis memang maknanya adalah dia merupakan sebuah gerakan sosial dan politik untuk menuntut kesetaraan gender dan hak-hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dan semua isu di dalamnya tentu aja. Gerakan ini juga merujuk pada semua upaya atau perjuangan untuk menghentikan semua aspek kehidupan yang mendiskriminasi perempuan dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi kemudian pada perkembangannya sebenarnya, gerakan feminis itu sudah tidak lagi hanya sebuah perjuangan untuk kesetaraan gender saja, tetapi dia menjadi sebuah ideologi yang melandasi gerak atau upaya bersama collective action untuk membongkar semua struktur kuasa yang menindas dan memarginalkan atas basis identitas gender, seksualitas, kelas, ras, kewarganegaraan, abilitas atau body ability, agama, teritori, dan lain-lain. Gerakan ini tetap tentu saja berangkat dari pengalaman penindasan yang dialami oleh perempuan. Di sini jadi gerakan feminis, jadi feminisme itu sekarang menjadi sebuah lensa, menjadi lensa bagi kita, bagi sekelompok orang gitu ya yang menyebut dirinya sebagai feminisme untuk jadi dia menjadi lensa untuk melihat atau menjadi pisau analisa untuk melihat isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ini yang dalam berapa tahun dan berapa dekade terakhir lah yang sering kemudian disebut-sebut dengan interseksionalitas. Nah, ini berangkatnya dari sini. A woman's place is in the resistance, bahwa posisi perempuan itu ada di perlawanan gitu, di mana-mana bentuk-bentuk perlawanan yang melawan semua penindasan dan ketidakadilan. Nah, apa yang tadi aku sebutkan bahwa perjuangan perempuan itu berangkatnya dari ketidakadilan dan penindasan gitu kan, yang basisnya adalah gender, seksualitas, kelas, kewarganegaraan, dan lain-lain. Tetapi kemudian seringkali justru di dalam gerakan feminis sendiri itu, apa yang menjadi ideologinya itu, menjadi elemen-elemen interseksionalitasnya, itu justru kemudian bisa menimbulkan dinamika kuasa di dalam gerakan itu sendiri. Sebenarnya ini nggak cuma gerakan feminis ya, gerakan apapun gitu. Tapi karena malam ini fokus kita ngomongin soal gerakan feminis, maka aku di sini cuma menyebutkan gerakan feminis atau feminisme. Jadi ada dinamika kuasa itu yang basisnya gender antara perempuan dan kemudian trans perempuan gitu, itu kan ada dinamika kuasanya di situ. Kemudian ada dinamika kuasa dalam konteks kelas, kewarganegaraan, seksualitas, abilitas, agama, ras, teritori, dan terakhir yang aku tambahkan adalah akses. Yang semua ini menentukan seberapa besar atau seberapa tinggi atau seberapa lapis privilege yang dimiliki oleh setiap atau masing-masing feminis atau kelompok. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal feminis digital movement atau gerakan digital feminis. Ini mengingatkanku waktu berdiskusi dengan Naimah terkait dengan Tor atau menulis kira-kira diskusinya diarahkan kemana. Itu aku ingat sekali beberapa tahun yang lalu ketika aku sudah mulai fokus pada isu teknologi,
tiba-tiba ada sebutan untukku dari beberapa orang gitu, yang oh itu tuh Dita kan dia feminis digital. Itu aku sempat mikir feminis digital apa itu ya feminis digital? Kayak yang ada rasa-rasa nggak terima ketika ruangku dipersempit gitu, ruangku dipersempit menjadi feminis digital gitu. Tetapi terus kemudian aku uh, justru membuatnya menjadi bercandaan yang membayangkan bahwa wah feminis digital tuh jadi aku kayak kayak di film-film itu loh ya. Jadi kalau dipencet gitu klik terus nanti akan keluar hologram feminis gitu, perempuan feminis gitu. Malah kemudian aku justru mereklaim istilah itu dan seringkali menyebut diriku sebagai cyborg feminis gitu. Nah, ini kita akan bicara soal gerakan digital feminisnya, bukan lagi tidak ribut pada istilah feminis digital itu. Nah, jadi kalau kita bicara soal gerakan digital para feminis, ini adalah sebenarnya yang harus kita pahami adalah ini upaya perluasan gagasan atas ruang, ya atas ruang atau space kita. Dari fisik, jadi fisik ada dua space, sekarang fisik dan digital gitu. Dan kalau ini aku gambarkan dalam presentasiku dua garis yang saling berkelindan ya, karena memang sekarang ruang fisik dan ruang digital kita hampir batasnya udah hampir-hampir nggak ada gitu. Ketika kita berada di ruang-ruang fisik, kita melakukan hal-hal yang sifatnya fisik, kita tetap terlibat, kita tetap melakukan kehidupan kita itu juga di ruang-ruang digital itu. Jadi ada semacam penyatuan antara ruang fisik dan digital. Aku for lack of a better word gitu, aku menyebutnya penyatuan. Padahal aku maksudnya kalau dalam bahasa Inggrisnya mau menyebut sebagai ini embodiment gitu, bahwa ini semua tercakup, bahwa ini semua terangkum dalam satu hal gitu, satu hal besar, yakni ruang itu. Kemudian ruang privat, publik dan privat pun batasnya juga semakin hilang. Apakah ketika kita berkampanye di sosial media, di dalam rumah kita, ya, di sofa kita yang nyaman atau di atas tempat tidur, kita melakukan kampanye, apakah itu ruang privat sepenuhnya? Belum, di satu sisi iya benar itu ruang privat, media sosial, internet segala macam itu ruang privat, tetapi di sisi lain kita sedang berbicara pada publik yang kadang-kadang publiknya itu jumlahnya jauh lebih besar daripada kalau kita misalnya melakukan kampanye atau aksi yang luring maksudnya offline itu di publik. Kadang-kadang gitu. Jadi batasnya juga semakin hilang, semakin menipis antara ruang publik dan privat. Itu sebabnya buatku sangat penting bahwa digital ini sekarang harus dipandang sebagai ruang, bukan semata sebagai alat. Ini yang masih sering disebut orang gini, oke, teknologi digital adalah alat. Enggak. Dia sudah menjadi sebuah ruang. Dia menjadi domain pertarungan. Tadi juga sudah disebutkan oleh Andi, gitu kan. Semua orang kemudian ada di sosial media menyampaikan opini mereka. Banyak yang anti feminisme juga, anti feminis di ruang-ruang daring ini. Dan dia menjadi ruang pertarungan yang sangat penting untuk direbut. Maka itu kita harus, kalau kita memang mau melihat digital ini sebagai sesuatu yang penting di dalam perjuangan kita, perjuangan atau gerakan feminisme kita, maka kita harus melihatnya sebagai ruang, bukan sebagai alat. Karena kalau alat, dia menjadi secondary. Nah, di dalam era digital sekarang, kalau kita ngomong soal gerakan feminis, aktornya banyak banget. Ini mungkin teman-teman bisa menambahkan, gitu ya. Ada individu yang berjejaring, gitu. Individu-individu tidak atas nama organisasi, tidak atas nama kelompok atau kolektif, tapi dia berjejaring, gitu. Lalu ada kelompok, kolektif, ada organisasi, ada koalisi dan aliansi, misalnya Gerak Perempuan itu salah satunya, dan masih banyak lagi koalisi dan aliansi yang lain. Lalu ada aktivis-aktivis profesi, para seniman yang banyak terlibat, tekis, para akademisi gitu ya. Lalu ada feminis aktivis daring yang memang rajin terlibat dalam gerakan, misalnya aksi selalu hadir, ikut dalam rapat-rapat, ikut dalam advokasi kebijakan. Itu yang feminis aktivis luring ya. Advokasi di ruang-ruang fisik itu. Lalu ada feminis aktivis
daring sekarang yang memang secara eksklusif dia melakukan semua kampanyenya, melakukan semua ekspresinya, menyampaikan semua opininya itu hanya di sosial media atau di internet, nggak melulu hanya sosial media, bisa melalui tulisan di blog-blognya itu segala macam itu ya. Ini ada yang seperti itu. Lalu ada aliansi jaringan atau jaringan transnasional. Nah, ini aku gambarkan ini ribet gini ini ya, karena memang nggak pernah linear hubungannya. Semua orang berhubungan dengan semua orang kemungkinan, bahkan feminis aktivis yang seringkali dia yang memang benar-benar eksklusif hanya ada di ruang-ruang daring, dia tidak pernah berdiri sendiri kok. Dia pasti dalam satu titik atau beberapa titik pasti bersinggungan dengan aktor-aktor yang lain. Nah ini buat aku adalah konstelasi aktor dalam gerakan feminis yang semuanya harus diakui, semuanya valid. Apapun yang mereka lakukan dengan cara yang seperti apa, mereka valid gitu. Problemnya ini seringkali aktor dalam gerakan feminis ini nanti ada sih di slide masalah ini saling bukan nyinyir agak inilah cynical gitu ya, sinis terhadap satu dengan yang lainnya gitu. Harus kita akui bahwa misalnya kalau kita adalah feminis dan aktivis yang merasa bahwa kehadiran fisik kita di dalam aksi-aksi itu adalah yang sangat penting atau paling penting, itu kita akan julid gitu kan, akan sinis dengan teman-teman yang dia feminis aktivis yang cuman berkampanye, kita anggapnya cuman berkampanye di media sosial gitu. Demikian juga gitu teman-teman yang feminis aktivis daring juga akan berpikir ngapain sih aksi-aksi begitu gitu di jalanan menyebabkan ini dan itu atau dalam konteks yang agak lebih dalam narasi yang lebih halus kan kita bisa melakukan cara apa saja gitu untuk berjuang. Ada tensi antara seringkali antara feminis aktivis luring dan feminis aktivis daring sehingga seringkali bahwa feminis atau aktivis yang hanya bergerak di sosial media tidak dianggap sebagai feminis. Tapi buatku dalam era digital ini feminis aktivis yang memutuskan untuk hanya bergerak di ruang-ruang daring adalah tetap feminis, tetap aktivis. Mereka adalah aktor baru yang harus diakui keberadaannya dan harus diakui bahwa mereka seringkali gerakan-gerakan daring ini uh, cukup berhasil untuk membuat perubahan atau at least memulai sebuah gerakan untuk berhasil lah gerakannya atau tujuannya. Nah tapi dari aktor-aktor itu kemudian aku mau bicara soal ini yang harus kita akui juga gitu. Perbedaan level keterlibatan dalam gerakan gini ya. Ini aku mengutip sebenarnya aku kaget terperangah juga dengan karena aku wah iya benar juga gitu presentasi dari Sri Lata Batliwala dia seorang India dari organisasi KREA itu dia membentuk jadi dia menyatakan gini ini ada yang paling tengah core-nya atau intinya itu keterlibatan yang tinggi atau solid. Ini orang yang benar-benar terlibat dalam orang-orang yang terlibat dalam gerakan, ikut pertemuan, ikut menggagas ide-idenya, ikut menjalankan dan segala macamnya itu ya. Lalu di lingkar kedua itu ada keterlibatan atau jaringan yang lebih cair. Yang lebih cair. Ini orang yang terlibat tapi ya aksi dia ikut datang, kalau ada kampanye di media sosial ya dia ikut gitu, tapi dia tidak ikut menggagas, dia tidak ikut mempersiapkan, dia tidak ikut menjaga, jadi tidak terlalu rekat keterlibatannya. Lalu di lingkaran yang paling luar itu ada yang disebut dengan meshwork atau keterlibatan yang lebih cair lagi dan periodik gitu, hanya kadang-kadang aja dia ikut dan mostly ini kalau dari Wendy Harcourt menyatakan ya gerakan itu dibentuk di seputar sebuah pusat atau inti tadi yang merah itu ya. Dan inti ini dikelilingi oleh keterlibatan atau keterhubungan yang sangat cair, terutama itu lingkarannya virtual gitu. Tetapi lingkaran yang paling luar ini, yang keterhubungannya sangat cair, tidak rekat, itu juga mampu menjangkau sektor sosial yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak atau engaging lebih jutaan orang atau lebih banyak orang ya.
Nah, kalau untuk mass work itu sendiri dijelaskan oleh Arturo Escobar, dia mendefinisikan mass work sebagai jejaring aktivisme di mana gerakan sosial, jaringan, organisasi, dan individu bergerak keluar dan masuk ke dalam ruang-ruang dan interaksi berbagi batasan sosial, ekonomi, dan ideologi politik. Dia juga bagian luar kan. Contohnya kekerasan berbasis gender, climate change, dan lain-lain. Ini contoh yang jelas kalau ada orang-orang yang terlibat dalam gerakan atau dalam kampanye yang memang cuma spesifik untuk isu tertentu. Ada orang-orang yang memang aku cuma mau terlibat, aku bukan aktivis gitu, tetapi aku care sama yang namanya kekerasan berbasis gender, maka aku terlibat di situ. Atau aku care terhadap climate change, aku cuma care terlibat di situ aja gitu. Jadi cair dan sangat sangat kompartemental gitu ya, spesifik isu-isu apa yang mereka pilih. Nah, lalu keuntungannya ya, keuntungan gerakan digital feminis ini. Pertama tentu saja dia merupakan kontinuum, dia bisa menjadi perpanjangan dari gerakan kita yang luring ke daring, dan dari daring juga ke luring gitu. Dia juga bisa menjadi sebuah ruang untuk mengamplikasi apa aja suara kita, opini kita, atau opini orang, suara orang gitu kan. Karena dulu karena kita kan ada satu pertanyaan whose voice count gitu. Dan sering kali dibilang suara siapa yang terdengar. Nah, suara siapa yang terdengar itu tadi yang tadi aku sebutkan dalam power dynamic itu macam-macam. Nah, tetapi dengan adanya social media, orang-orang yang suaranya sering kali tidak terdengar itu karena macam-macam mereka berada di lokasi yang jauh, nggak pernah ikut rapat-rapat sama kita, nggak pernah diundang diskusi di segala macam. Tetapi dengan adanya media sosial, mereka bisa bertindak sebagai diri mereka sendiri, on behalf of themselves gitu kan. Jadi mengamplifikasi suaranya, dan kemudian tentu saja amplifikasi itu bisa dimultiplikasi oleh banyak orang, dan itu yang selama ini kita lakukan. Lalu keuntungan lain bahwa kemudian kalau kita menguasai teknologi gitu kan, kalau kita menguasai, kita punya presence yang kuat di social media, itu bisa memberikan power, memberikan daya dan kekuatan kepada kita, sekaligus dia memberikan agensi terhadap diri kita. Kita tidak lagi, seringkali dahulu sebelum ada gerakan-gerakan platform-platform daring ini, seringkali agensi kita itu tidak penuh gitu. Karena misalnya contohnya ini, perempuan-perempuan di wilayah-wilayah yang bukan urban gitu, yang mengalami persoalan-persoalan yang sama dengan kita atau malah lebih berat kadang-kadang, suara mereka selalu diwakilkan oleh orang lain, dan kebanyakan diwakilkan oleh perempuan-perempuan atau orang-orang urban ya, yang punya privilege terhadap akses. Itu seringkali gitu. Tetapi dengan platform-platform daring, kalau mereka kemudian bisa mempelajarinya, bisa menggunakannya gitu kan, itu mereka punya agensi yang lebih kuat lagi. Bahwa pertama, mereka bisa mengamplifikasi suaranya sendiri, orang lain tinggal memultiplikasi gitu. Jadi agensi itu salah satu keuntungannya. Lalu dia tentu saja dia meretas batas dan waktu gitu. Sudah tidak ada lagi batas-batas teritori ketika kita menggunakan teknologi digital. Waktu pun begitu gitu. Dulu kalau kita gitu mesti ngirim surat gitu kan, kirim fax gitu. Kalau fax mungkin langsung ya. Tapi gitu, butuh waktu. Tapi sekarang tidak. Apa yang kamu tulis dan ketika kita klik send, saat itu juga bisa dibaca oleh semua orang di wilayah geografis manapun di saat yang sama. Nah, ini mungkin keuntungan lain masih banyak ya, makanya aku kasih titik-titik di beberapa tempatnya. Next-nya, maaf. Nah, tetapi ruang digital ini sebagai ruang pertarungan juga ternyata juga menimbulkan banyak tantangan. Ada patronisme, aku tidak akan menjelaskan semua ya. Ada beberapa hal aja yang aku mau coba angkat gitu, patronisme terkait dengan meritokrasi misalnya. Uh, Harus diakui bahwa ini terkait dengan akses terhadap teknologi digital gitu. Mungkin semua orang sekarang bisa mengakses teknologi digital, most people lah, nggak semuanya, most people gitu.
bisa terkoneksi ke internet paling tidak. Tetapi menggunakan teknologi digital, misalnya apps, software itu, sosial media, tidak semua orang bisa sebenarnya. Tidak semua orang bisa. Eee, Tidak bisa dalam konteks skill-nya, tapi ada juga tidak bisa karena, apa namanya, tidak punya kesabaran untuk menghadapi, keriuhan di sosial media itu. Nah, itu yang kemudian seringkali, problem akses ini menimbulkan patronisme dan meritokrasi gitu kan. Eee, Orang-orang yang punya social media presence yang tinggi, maka dia akan lebih dikenal daripada aktivis-aktivis feminis yang meskipun dia kerja di akar rumput, gila-gilaan ya kerjanya benar-benar nyata, tapi kalau dia tidak punya social media presence yang kuat, dia tidak akan dikenal. Maka kayak seperti ini sebenarnya gitu kan. Aku harus akui aku cukup punya, apa namanya, social media presence yang cukup baik gitu, sehingga memang banyak orang yang mengundang aku untuk jadi pembicara. Meskipun dan ini aku sadari bahwa ini privilege dan ini bagian dari problem itu, sehingga aku sekarang sudah mulai dengan kesadaran itu memulai untuk lebih memilih lah mana yang aku eee, terima kalau diminta untuk jadi pembicara atau mengisi workshop. Nah, kalau aku lihat bahwa, banyak banget ini teman-teman yang bisa, aku akan memilih untuk, merekomendasikan orang yang lain, gitu ya. Eee, Lalu kemudian masalah yang lain ini tadi ya, yang tadi aku sempat bilang ada tensi dan distrust antar, aktivis luring dan daring tadi. Lalu ada gap antar generasi. Gap antar generasi ini sebenarnya nggak cuma terkait masalah digital dan tidak digital, ini selalu ada gap antar generasi dan ruang-ruang digital, penggunaan ruang-ruang digital ini semakin memperdalam gap antar generasi ini. Mungkin teman-teman, terutama kan banyak banget yang muda-muda ya di sini pasti mungkin pernah mengalami atau merasakan lah gap antar generasi ini. Lalu ada unequal distribution of power. The more kamu punya power terhadap teknologi, the more power you have dalam semua lini gitu kan. Narasimu, suaramu akan bisa lebih lebih didengar gitu. Bahwa dia memberikan kekuatan itu kelebihannya, keuntungannya, tetapi di satu sisi dia juga menjadi tantangan karena power yang ada tidak terdistribusi secara equal, secara setara. Lalu yang terakhir nih tadi juga disebutkan bahwa ruang baru ini ternyata uh, menghadapkan kita pada persoalan-persoalan hukum. Di Indonesia ada UU ITE gitu kan, lalu juga kekerasan berbasis gender online. Sebenarnya ada tambahannya juga pelanggaran privasi yang kadang-kadang tidak berbasis gender, tapi pelanggaran privasi yang dilakukan oleh banyak pihak gitu ya, dari mulai negara, korporasi sampai individu-individu. Gitu sih solusinya apanya, itu aku tidak mau memberikan resep gitu kan untuk solusinya ini loh untuk patronisme, solusinya ini untuk meritokrasi, solusinya ini untuk akses terlalu banyak dan kita juga nggak ada waktunya. Juga aku pikir sebenarnya porsi aku harus menempatkan diri pada porsi mengajak kawan-kawan bersama-sama untuk ya ayo gitu kan, kita duduk bareng, kita terus membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang percakapan untuk saling memahami dan berbagi peran sebenarnya. Kemudian mencoba membangun ruang-ruang non konvensional yang memungkinkan semua orang bisa terlibat. Kalau kita bicara soal ruang yang konvensional, itu ruang-ruang yang itu yang tadi kita sebutkan. Orang harus datang ke rapat, formatnya harus rapat di ruang rapat gitu kan. Semua gagasan-gagasan harus disampaikan di rapat. Lalu kemudian semua orang harus ikut aksi. Aku bukan bilang bahwa aksi tidak penting, kamu boleh memilih antara daring dan luring, tidak. Aku hanya bilang bahwa kita harus paham privilege kita harus paham bahwa ada orang-orang lain yang tidak punya privilege untuk datang ke ruang-ruang yang konvensional itu, untuk setiap saat datang ke ruang konvensional, termasuk untuk ikut aksi, tidak semuanya gitu. Ideally kalau kita semua bisa terlibat di ruang daring dan ruang luring, bagus banget gitu. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Either mereka memilih untuk tidak,
gitu kan, masuk ke ruang-ruang konvensional atau terlibat dalam ruang-ruang konvensional, atau mereka not able to, atau mereka tidak bisa, tidak mampu for whatever reason ya gitu, alasan apapun gitu. Jadi kita harus kreatif dan harus terbuka, berpikiran yang terbuka untuk membangun ruang-ruang gerak non konvensional itu. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang bisa terlibat dalam dalam apa? Gerakan feminisme ini. Yang menarik kan gini, sekarang ini semasa pandemi ini gitu. Dulu mana terpikir kita harus bikin diskusi online seperti ini gini kan, lewat Zoom gini atau platform apapun gitu, nggak ada gitu. Hanya dalam waktu sekejap, tiba-tiba kehidupan kita dilempar semuanya ke daring. Sudah yang namanya luring itu sudah hampir saja, hampir tidak dimungkinkan saat ini. Dan untuk sampai berapa waktu ke depan. Berapa lama kita nggak tahu. Kalau di Indonesia sendiri nampaknya tidak akan dalam waktu dekat kehidupan kita akan balik seperti dulu. Bahkan mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu, gitu kan? Nah ini, dan banyak kemudian di awal-awal dan bahkan masih sampai sekarang banyak teman-teman, banyak dari kita yang tergagap-gagap tiba-tiba ketika harus memulai atau menjalankan gerakan kita secara online, secara daring gitu kan, berusaha scraping cara untuk menemukan cara-cara yang bisa membuat apa namanya gerakan ini seefektif ketika kita luring. Tapi aku rasa dalam 6 bulan terakhir ini kita semua bisa berekspresi, berefleksi bahwa this is something very possible untuk dilakukan. Hal yang sangat memungkinkan gitu. Dan merefleksikannya lihat aja, bahkan ketika dulu kita masih luring-luringan itu ya, masih offline-offlinean, part of the work itu sudah dilakukan secara daring sebagiannya. Tidak semua kita lakukan atau kita selesaikan di meja-meja rapat. Nggak pernah ada seperti itu. Dengan munculnya teknologi, chat platform, dan segala macam, sebagian dari kerja kita sudah di situ. Jadi buat aku mulai mengembrace ini, teknologi digital, gerakan digital ini sebagai salah satu ruang juga, ruang kita untuk berjuang, dan mulai menghilangkan stigma-stigma terhadap orang-orang yang memang selama ini memilih untuk untuk beraktivitas atau bergerak hanya secara eksklusif di dunia digital. Itu aja. Ini aku sebagai cyber feminis mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Dita atas paparannya. Kawan-kawan bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Ini udah ada beberapa yang raise hand ya. Oke, boleh Rastra silahkan di-unmute dan sampaikan pertanyaan. Singkat, padat, dan jelas ya. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran. Agak kecil bisa dikencangin. Pertama, aku ingin echoing pertanyaan yang di chat, radikal bebas. Itu seperti apa? Eke penasaran banget. Kemudian, I guess tadi pernah keselipet bagian ini dijadikan ruang, bukan alat. Karena kalau dijadiin alat, dia jadinya second date. Aku masih belum tahu tuh maksudnya apa, maknanya apa, dan to be practical, bagaimana sih kita make sure itu tuh, oke, kita menjadikan ruang instead of itu kita jadiin tools gitu. Itu aja. Oke. Tadi Kak Dita pertanyaan dari Rastra, mungkin ini ya, melanjutkan juga pertanyaan dari Nadia ya, soal aktor-aktor yang disebut radikal bebas itu maksudnya seperti apa. Kemudian terkait ruang digital atau teknologi sebagai ruang, bukan sebagai alat, aku juga jadi ingat bagaimana Judy Watchman, juga dia menulis sebuah buku tentang technofeminism gitu. Dia bilang bahwa sebetulnya teknologi itu sendiri bukan sebatas alat, tapi juga alat secara teknis gitu ya, tapi juga politik gitu. Siapa yang menguasai, kemudian dia yang memungkinkan untuk memenangkan wacana dan seterusnya. Mungkin itu sedikit tambahan dari aku. Silakan Kak Dita, mungkin bisa dijawab langsung. Ya. Oke, radikal bebasnya lupa tadi aku menjelaskan. Radikal bebas itu aku biang ciki aja, karena dulu aku pernah punya stint
bekerja di sebuah organisasi gitu kan, selama 4 tahun aja. Jadi aku kemana-mana selalu mengatasnamakan organisasi itu gitu kan. Lalu setelah itu aku nggak punya organisasi, lalu aku memutuskan keluar, jadi aku bergerak sendiri, nggak punya organisasi, nggak punya apa. Jadi aku menyebut diriku radikal bebas, free radicals gitu. Seorang yang radikal dan bebas, tidak terikat pada organisasi apapun, kelompok apapun maupun kolektif apapun. Meskipun sekarang aku nggak sepenuhnya menyebut diriku radikal bebas karena aku ada kolektif dan itu masuk dalam satu aktor. Tapi sebagai individu aku masih radikal bebas itu. Jadi itu aja sih radikal bebas. Itu istilah yang aku I came up dan kebetulan itu justru yang lucu adalah di beberapa gerakan global gitu di feminis internet term itu kemudian jadi diadopsi. Jadi banyak orang yang menyebut dirinya sebagai radikal bebas itu atau free radical. Itu aja sih, being cheeky aja. Tetapi untuk menggambarkan orang-orang yang benar-benar secara individu, dia bergerak secara radikal, tapi dia tidak terikat. Bukan berarti dia tidak berjejaring, tapi dia benar-benar nggak terikat oleh apapun. Apapun. Kolektif, kelompok, jaringan atau apa gitu ya. Itu jaringan yang dalam konteks membership network ya. Itu yang kedua tadi pertanyaannya Rastra juga tentang menjadikan ruang. Jadi it's a space, it's not a alat. Persis tadi yang dibilang sama Andi juga ya. Judy Wachman itu juga menyebutkan itu sudah nggak lagi alat. Kalau kamu membayangkan gini, now sekarang kita hidup di dalam ruang-ruang fisik kan, jelas lah. Kamu ada di pergi rapat ke kantornya Jurnal Perempuan, itu ruang kan. Kamu aksi di depan DPR, itu ruang fisik gitu. Tetapi sekarang kehidupanmu itu bukan cuma di ruang fisik, like the whole life, semua kehidupanmu itu ada juga terjadi di ruang daring itu gitu. So, kalau kita bicara Twitter, kalau kita bicara Instagram atau Facebook, kamu ngelihat apps-nya, dia alat. But what's in it, within it, itu adalah space. Tempat di mana kamu hidup, tempat di mana kamu bergerak. Sekarang kita aksi adalah aksi Selasaan tadi ya. Aksi Selasaan kan juga pakai begini kan, pakai platform video conference, terus yang di YouTube-in juga. YouTube-nya sebagai app, sebagai software dia alat. Tetapi sebagai tempat kamu bergerak, dia menjadi ruang. Maka itu dia kenapa aku sangat kritis kemudian ketika kalau kita bicara bahwa melihat teknologi digital ini hanya sebagai alat yang teknis tadi ketika seperti yang Judy Wachman bilang. Dan ini sudah banyak ditulis, Judy Wachman juga bilang beberapa penulis feminis di kalangan teknologi juga mengamini itu, yang bilang dulu zaman undang-undang atau hukum itu dibuat gitu ya, mulai dibuat segala macam, mereka bilang orang-orang ahli hukum itu adalah orang-orang yang menguasai dunia, katanya gitu. Sekarang tidak. Sekarang Silicon Valley lah yang menguasai dunia. Kalau kamu punya kontrol terhadap teknologi, kalau kamu menguasai teknologi, maka kamulah yang punya power itu. Dan memang betul, Silicon Valley itu sekarang lah yang menguasai dunia. Mereka. Secara politik, secara sosial, they can do apapun, mereka bisa melakukan apapun terhadap kehidupan kita, baik secara individu maupun secara sosial, bahkan creating chaos gitu kan di masyarakat, social chaos, social unrest, itu orang-orang yang menguasai teknologi. Itu tambahan aja sedikit dari yang disampaikan Andi. Bisa dipahami nggak, Rasra? Bisa banget, Sis. Bisa banget. Oke. Mungkin ini kali ya, Kak, ketika kita menganggap digital sebagai alat, kita menganggap itu netral. Tapi kalau kita bilang digital sebagai ruang, tentu itu tidak pernah netral gitu ya. Iya, betul, dan itu satu gitu. Teknologi tidak pernah netral gitu kan, algoritma itu tidak pernah netral, dia mengandung semua biasnya atau membawa semua biasnya. Tetapi selain itu juga kalau kita melihat itu sebagai alat itu adalah ketika kamu membutuhkan kamu gunakan, ketika kamu tidak membutuhkan kamu tidak gunakan.
Sedangkan ruang dalam konteks feminis gitu kan, semua ruang harus kamu isi setiap saat, all the time gitu. Kalau alat ya, kalau kita misalnya pacul itu kan alat gitu. Kalau kamu mau nanem, kamu ambil alat itu dan kamu gunakan gitu. Tapi kita tidak melihat sosial media ini atau teknologi digital ini sebagai alat yang kita gunakan gitu untuk mendukung kerja-kerja kita. Enggak, dia menjadi ruang tersendiri yang harus kita isi setiap saat. Bahkan sudah menjadi pertarungan juga kan, ruang ini perebutan juga. Dan dalam konteks feminis, semua ruang yang ada gitu, yang memang termasuk teknologi digital ini crowded atau dipenuhi dengan gender tertentu, yakni laki-laki masih sangat maskulin, atau sekarang kalau ngomong lebih luas lagi gerakan gitu diisi oleh orang-orang yang berbeda ideologi dengan kita, maka ruang-ruang ini harus kita isi terus secara rame-rame gitu kan, nggak bisa 1-2 orang aja, tapi secara rame-rame, baik secara terorganisir, organize, maupun secara individu. Yep. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Yuliana Marta, dia bilang sejauh apa seseorang bisa dikatakan benar-benar bersumbangsi dalam gerakan feminisme di ruang digital ya, jika dia bukan aktivis aktif. Kemudian dia bilang, apakah juga terlalu mudah menyematkan label feminis di media sosial tanpa ikut bicara benar-benar atau memahami core feminism itu sendiri. Silakan Kak. Oke, aku coba membacanya lagi ya. Kritiknya mungkin terletak pada teman-teman yang gampang menyemat label feminis di media sosial dan ikut berbicara tanpa benar-benar. Oke, aku merasa ada satu yang harus kita kritis terhadap diri kita sendiri ya, terhadap diri kita sendiri. Kita harus kritis dengan ini nggak jadi di gerakan feminis aja, di banyak gerakan soal self righteous itu, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling feminis gitu. Sehingga kemudian kita harus menimbang, harus mengukur, ditimbang dulu ini sumbangsihmu kalau di cuman bacot-bacot doang di sosial media gitu kan, bikin kampanye-kampanye poster-poster cantik, kece-kece, bagus-bagus, progresif, radikal, kata-katanya pakai Canva gitu, lalu sosial media itu baca-baca kayak gitu, lo nggak pantas menyebut diri lo feminis gitu. Kalau lo nggak muncul di aksi di depan DPR, di depan istana gitu, kita jadi menimbang, jadi mengukur seberat apa, setinggi apa keterlibatan orang. Like who are we to judge gitu? Siapa kita untuk mengukur sumbangsih orang sehingga dia pantas menyebut dirinya sebagai feminis, tanpa kemudian melihat diri kita sendiri sebenarnya. Lu ngukur nggak sumbangsih lu sendiri gitu kan? Kita mengukur nggak sumbangsih kita? Jadi nggak ada, karena tidak ada pernah ada standar dari yang diukur dari seberapa kerja yang kamu lakukan untuk bisa deserve istilah apapun, istilah aktivis, istilah feminis. Ini menjadi menarik karena beberapa waktu terakhir ini aku sedang mencoba menuliskannya soal perempuan gitu ya. Tadi aku disebutkan sebagai aktivis perempuan. Aku sudah berapa tahun terakhir ini tidak mau menyebut diriku sebagai aktivis perempuan, tapi memilih untuk menyebut diri sebagai aktivis saja. Karena ternyata perempuan itu sangat sulit mengklaim diri menjadi aktivis. Paling dikasih kemudian aktivis perempuan, sedangkan aktivis perempuan seringkali mengandung makna ya kita bergerak di isu perempuan saja gitu kan, bergerak di isu perempuan. Padahal kan enggak, teman-teman yang ada di sini bergerak di semua isu gitu. Tetapi ketika disematkan istilah selalu diberikan aktivis perempuan, jadi our label gitu kan, our identity, identitas kita, label kita ditentukan berdasarkan standar-standar ukuran aktivis laki-laki. Sulit sekali perempuan untuk mendapatkan identitas atau label aktivis. Dan ini kemudian menjadi lebih berat lagi di antara kita, di antara para perempuan yang kemudian lo pantas nggak disebut feminis, nggak pantas karena lo cuma begini doang. Ini yang aku rasa sikap yang perlu kita kikis. Semua orang bisa menyebut dirinya feminis selama dia memang
menjalankan prinsip-prinsip atau values feminisme dalam kerja dia apapun. Apapun. Kalau dia nggak ngapa-ngapain di rumah tapi dia raising a good boy gitu kan untuk tidak mendiskriminasi perempuan, she's a feminist, dia pantas menyebut diri sebagai feminis. Nah, kalau kita menemukan orang kemudian ya yang menyebut dirinya feminis dan kita menganggap dia punya nilai, dia punya values yang disampaikan di sosial media atau di mana yang menurut kita itu melanggar nilai atau prinsip feminisme, kita bisa tegur. Kita bisa tegur dia, ngasih tahu lah intinya, ngasih tahu baik-baik, kamu kan feminis, masa kamu bilang kayak gitu sih, contohnya seperti itu. Tapi bukan kemudian dengan semena-mena kemudian kita menjudge orang, lo nggak pantas menyebut diri lo feminis. Jadi itulah, pokoknya jangan merasa kita punya posisi untuk mengukur sumbangsi orang itu seberapa tinggi sehingga dia deserve atau tidak deserve menyebut dirinya sebagai feminis. Oke, ada lagi nih Kak, lumayan banyak dari Nur Isma, tapi mungkin beberapa juga udah dijelasin ya tadi di presentasi, nanti bisa dilihat lagi. Ini pertanyaannya, siapa sih musuh dalam tanda kutip yang dihadapi oleh gerakan feminisme di ruang digital? Kemudian bagaimana sih tensinya gitu jika ada tensi sesama aktivis gerakan feminis gitu di ruang digital, bagaimana tensinya? Terus jika misalnya memang ada semacam pola tertentu gitu, kira-kira yang feminis sekuler Muslim dan Islamic feminis di ruang digital itu wacananya seperti apa atau kolaborasinya seperti apa? Oke. Aku jujur aja agak senyum-senyum membaca pesan ini karena sedang memikirkan jawaban apa yang bisa aku berikan sehingga tidak menyinggung siapapun gitu kan, karena kalau nggak hati-hati ini jatuhnya bisa julid gitu. Tetapi aku cuma mau bilang bahwa tensi itu akan selalu ada gitu. Tensi itu akan selalu ada. Sesama kita aja yang punya pemahaman aja kadang-kadang kita punya tensi gitu kan, ada tensi sesekali, ada friction segala macam. Tetapi buat aku yang namanya tensi friksi itu adalah dialektika dalam bergerak. Kalau semua manis-manis saja hubungan kita gitu kan, kalau dalam gerakan ya hubungan kita dalam gerakan gitu, kerjasamanya itu kita akan terjebak dalam comfort zone ya, dalam comfort zone yang membuat kita tidak lagi punya pertanyaan-pertanyaan yang beragam, Pertanyaan-pertanyaan kan kita ini bergerak seringkali berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita gelisah, yang membuat kita resah gitu. Tetapi kalau kondisinya kita berada dalam satu lingkaran, dalam satu circle yang semuanya baik-baik saja, jatuh dalam comfort zone itu, maka tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, yang membuat kita bergerak gitu. Jadi berdebat atau apa. Nah, ini yang berdebat di dalam ini antar sesama aktivis gerakan feminisme digital gitu kan, ada tensi, ada friksi, bahkan berdebat pun itu baik sebenarnya sebagai sebuah proses dialektika. Demikian juga feminis sekuler dan feminis Muslim atau feminis yang membawa identitas agamanya gitu. Pasti ada tensi-tensi itu dan it's normal, wajar-wajar saja. Yang tidak baik adalah ketika tensi-tensi ini ditaruh di belakang atau dikubur saja gitu, yang tidak menimbulkan ruang-ruang diskusi. Ini kita harus kritis terhadap diri kita. Itu sering terjadi soalnya. Kita misalnya aku nggak setuju sama Nadia. Ini kenapa sih Nadia nulis kok begini sih? Apaan sih pendapatnya Nadia ini? Tapi aku nggak menyampaikan ke Nadia gitu. Jadi ruang diskusinya tertutup. Kemudian jadi cuman jatuhnya jadi cuma nyinyir di belakang dan julid-julid ya kan, yang tidak membuat tensi itu menjadi sesuatu yang produktif gitu, sesuatu yang baru gitu kan, menelurkan gagasan yang baru. Siapa tahu tulisan Nadia yang aku nggak setuju itu, kalau aku bilang sama Nadia, kita berdiskusi, itu membuka wawasanku, tapi juga membuka wawasannya Nadia, sehingga mungkin muncul dari diskusi itu muncul gagasan-gagasan baru yang bisa ditulis oleh Nadia lagi gitu kan. Maksudnya itu. Dan seringkali itu nggak muncul, kita akui itulah, kita otokritik lah, itu sering terjadi gitu. Tapi apakah
aku tidak mau bilang bahwa iya ada tensi atau enggak, tapi aku bilang kemungkinan tensi itu ada dan itu merupakan dinamika. Kalau kamu tanya musuh kita siapa, ya musuh kita adalah eh, orang-orang yang tidak sepakat dengan gerakan kita, gitu. Apapun yang kamu kamu kampanyekan, apa yang kamu perjuangkan. Kalau ada orang-orang yang tidak sepakat, maka dia menjadi adversaries kita, gitu kan, menjadi lawan. Kalau kamu mau menyebut istilah musuh, ya musuh. Kita terbuka aja, gitu. Kita sekarang sedang memperjuangkan RUU PKS supaya dia disahkan. Musuh kita siapa? Musuh kita Ayla dan rombongannya, kan gitu. Sejelas itu. Tapi jangan sampai menjadikan feminis lain sebagai musuh kita. Dia bisa menjadi teman diskusi kita, dia bisa menjadi teman debat kita yang paling kenceng sekalipun, tetapi dia akan tetap teman. Yang kita harusnya ada ruang-ruang terbuka untuk saling berbicara atau bahkan saling kritik, yang mana itu secara jujur harus aku akui itu masih sangat minim. Karena apa, macam-macam lah ya, karena sungkan lah, karena nggak enak, apalagi ada narasi sebenarnya di kalangan feminis gitu, di kalangan feminis sebenarnya nggak cuma di Indonesia, di mana-mana, tapi di Indonesia pemberlakuannya agak lebih ekstrim ya, menurut aku adalah narasi women support women itu, sister support sister itu yang membuat kita menjadi we have to be nice gitu kan, harus selalu manis, selalu bersikap baik kepada feminis lain. Kalau kita punya ganjalan, kita punya kritik, itu tidak pernah kita sampaikan. Karena nanti kalau kita sampaikan, kita nggak dianggap support women gitu kan. Kita nggak dianggap sebagai support sister gitu. Ini yang aku sendiri jawabannya belum tahu. Aku tahu jawabannya, tapi bagaimana itu bisa kita lakukan bersama, ya menurut aku ini tanggung jawab sama lah, bukan tanggung jawab aku sendiri. Kalau aku sendiri yang melakukan mungkin, aku sendiri kadang masih punya beban itu. Kalau aku mau mengkritik teman feminis gitu, masih mikirnya lebih panjang. Aku mengkritik teman-teman aktivis laki-laki itu nggak usah mikir, udah mikir cuman cukup 5 detik, 10 detik, ini harus ditegur nih orang, tegur. Tetapi kalau udah mau mengkritik teman feminis yang lain, itu mikirnya jauh lebih panjang gitu. Ya karena itulah, karena memang prosesnya belum sampai di sana mungkin, gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Adelia Sani. Dia bilang, kenapa wacana yang muncul di sosial media itu bias urban, kemudian bagaimana diskusi feminisme di ruang digital ini bisa lebih inklusif dan embracing women from all culture context di Indonesia. Gimana tadi lebih apa? Bias urban ya. Oh iya. Bias perkotaan, metropolitan. Ya, betul. Aku sepakat banget, itu sebabnya tadi kenapa di slide tantangan itu ada persoalan akses gitu kan. Akses itu bukan cuma sekedar akses kamu punya koneksi internet, bisa terkoneksi ke internet, enggak. Tetapi bagaimana penguasaan terhadap teknologi digital, ruang teknologi digital dan semua narasinya memang masih sangat bias urban, dan itu harus kita sadari sebagai sebenarnya kritik terhadap diri kita sendiri. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Memang harus asosiasi terhadap sebenarnya bukan cuma urban ya, tapi urban kelas menengah gitu. Banyak orang-orang yang hidup di wilayah atau teritori urban itu yang bukan middle class, dan mereka tidak punya power yang sama ketika mereka berada di ruang digital ini. Misalnya aku mau bilang teman-teman buruh gitu ya, teman-teman buruh pabrik yang tinggal di Jakarta, di pinggiran Jakarta, mereka urban. Tapi apakah mereka punya penguasaan, punya agensi yang sama dengan orang-orang seperti kita yang memang urban gitu kan? Urban ini dalam konteks nggak cuma urban tinggal di Jakarta atau Surabaya, kota-kota besar, tapi kota-kota lah ya, kota-kota. Dan ini seringkali terkait dengan banyak hal gitu ya. Pertama kelas, lalu edukasi seringkali menjadi faktor juga.
informasi pendidikan ini yang mau aku sampaikan. Wacana feminisme yang banyak berkembang di Indonesia di 10 tahun terakhir, 10-15 tahun terakhir ini gitu, itu masih dikuasai dengan white feminism. Jadi feminisme kulit putih gitu ya. Silakan bisa dikoreksi kalau aku salah. Tapi itu yang aku muncul, dan banyaknya dan munculnya rujukan-rujukan referensi white feminism itu dalam rupa buku, baik yang buku cetak maupun yang digital, itu masih kebanyakan dalam bahasa Inggris, ya kan? Masih dalam bahasa Inggris, dan bahasa itu juga privilege gitu kan. Hanya orang-orang kelas menengah gitu yang mostly bisa jadi kemungkinan besar adalah urban yang mendapatkan pendidikan untuk bisa menguasai bahasa di luar bahasa ibu kita gitu. Ini yang kemudian akhirnya narasi-narasi feminisme yang muncul ya masih rujukannya ke wacana-wacana atau itu white feminism itu mostly. Aku nggak bilang semuanya ya, tapi kebanyakan. Dan ketika kita bicara soal narasi feminisme kulit putih, maka memang itu menjadi bias yang tidak bisa diikuti oleh atau tidak relate, nggak ya nggak bisa dirasakan oleh kelompok-kelompok atau individu-individu yang non urban, non middle class gitu kan, apalagi yang tidak mendapatkan edukasi yang sama seperti orang-orang yang middle class urban ini. Menurut aku itu, karena itu salah satunya. Selain juga penguasaan teknologi itu ya, kemampuan kita menggunakan teknologi yang memang berbeda-beda. Semakin kamu jauh dari kota atau dari wilayah urban, akan semakin sulit penguasaanmu terhadap teknologi. Karena akses itu menjadi penting. Itu kenapa sebabnya salah satu prinsip dari, kalau kita mau ngomongin soal feminis internet, akses itu menjadi nomor satu. Kalau kita memang mau bicara equal distribution of power gitu di digital itu, akses menjadi penting juga, jadi nomor satu. Oke, Kak, mungkin terakhir, karena cukup panjang juga pertanyaannya dan cukup kontekstual ya yang dihadapi aktivis perempuan hari ini. Pertama, ini pertanyaan dari Kiki, apa sih yang membedakan cyberfeminism dan postfeminism? Dan yang kedua, apakah di Indonesia sendiri aktivisme digital, ya khususnya gerakan perempuan ini, terlambat untuk memulai perebutan ruang ini, atau memang dimulai perebutan ruangnya? Dan yang ketiga, sebetulnya bagaimana sih rules-nya? Karena di Indonesia sendiri aturannya terkait ruang digital ini nyaris tidak ada gitu, dan tidak jelas karena masih bergantung dengan pasal karet di Undang-Undang ITE. Itu, Kak. Aku sambil membaca ya, aku kalau kadang-kadang mendengar ini Kak, membaca pertanyaannya langsung. Iya, boleh. Oke, kalau ngomongin soal cyberfeminism dan postfeminism ya, ini akan menjadi diskusi tersendiri ya nggak sih? Sepakat nggak sama aku? Aku pikir daripada aku menjawab dengan tidak cukup, aku sih mengusulkan Naimah, teman-teman, untuk bisa mendiskusikan khusus dalam kelas belajar sama-sama terkait cyberfeminism dan postfeminism. Aku bersedia juga untuk ikut terlibat di situ, meskipun nggak harus jadi pembicara, tapi aku bisa. Iya. Tapi aku tidak mau, lebih baik aku tidak mau menjawab itu karena karena akan panjang jawabannya. Tetapi atau kalau ada yang bisa menjawab dengan lebih pendek, aku silakan. Ini ruang sharing, bukan aku orang yang paling tahu segalanya soal itu. Tetapi aku akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang perebutan ruang dalam internet. Apakah cyberfeminism di Indonesia terlambat memulai perebutan ini atau memang baru dimulai perebutan ruangnya?
Terlambat atau nggak terlambat. Jadi internet itu kan muncul kalau lihat sejarah perkembangan internet itu, Indonesia nggak terlambat-terlambat amat gitu. Artinya gini, internet pertama itu sebenarnya muncul tahun 60-an, tetapi itu memang masih strictly untuk militer Amerika gitu. Mereka lah yang mengembangkan. 70-an baru kemudian itu para akademisi masuk ke situ ya. Civil society itu di akhir tahun 70-an orang-orang biasa kayak kita ini dan tahun 80-an, dan internet, kalau kita membayangkan internet waktu itu belum internet seperti sekarang. Secara mendunia internet tersebar seperti yang kita kenal itu sebenarnya baru awal tahun 90-an, akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an ya, yang WWW itu baru gitu. Di Indonesia sendiri aku mengalami ketika internet baru masuk gitu. Aku tinggal di Jogja sebagai mahasiswa itu baru tahun 95-an internet masuk gitu ya. Dan di awalnya kalau teman-teman tahu, itu belum ada yang namanya tata kelola internet. Masih ruang ini menjadi satu harapan, internet ini menjadi satu harapan besar bagi para orang-orang di civil society gitu ya. Para tekis, aktivis-aktivis tekis atau tekis-tekis yang berpikiran cukup liberal gitu, progresif, dengan kemudian civil society atau aktivis-aktivis yang bukan tekis lah ya, orang-orang kayak kita lah, yang menganggap ini menjadi satu harapan baru, ruang yang demokratis menjadi alternatif karena memang belum ada tata kelolanya. Justru kalau kita mau bicara soal perebutan ruang antar civil society dan dan pemerintah, itu civil society duluan yang berada dan menguasai teknologi. Pemerintah dari negara manapun itu yang baru masuk ke dalam tata kelola internet itu cukup belakangan setelah para tekis, kemudian para aktivis civil society ini, lalu para korporasi mulai masuk. Nah di situ pemerintah melihat peluangnya, ini tempat, ini satu ruang yang bisa, satu, menguntungkan secara uang karena korporasi mulai melirik. Kedua, ini menjadi ruang yang berbahaya karena civil society mendapatkan satu ruang baru untuk mengkritik gitu kan, atau mengeluarkan pendapatnya, terutama terkait dengan kritik-kritik terhadap pemerintah. Baru mereka masuk. Makanya Indonesia punya UU ITE aja baru tahun 2008. Jadi mereka cukup terlambat. Jadi kalau kita mau bilang perebutan ruang di internet, sebenarnya bahkan Indonesia pun sudah cukup lama. Sedangkan cyberfeminism ya, ini juga sudah cukup lama secara global, itu pertengahan tahun 90-an itu sudah mulai ada teman-teman gerakan perempuan gitu, bukan di Indonesia, yang mulai melihat ini sebagai ruang pertarungan kayak gitu. Makanya terlibat sejak awal gerakan perempuan secara internasional gini, terlibat sejak awal dalam mulai ngomongin soal bagaimana penggunaan internet, bagaimana seandainya tata kelola ini akan muncul dan siapa yang harus melakukan tata kelola, dan kira-kira tata kelola macam apa yang kita inginkan. Itu perempuan sudah mulai terlibat tahun 95-an. Memang di Indonesia cukup belakangan, tapi kan ya masuknya aja baru 95. Ya sih cukup belakangan, tapi tidak bisa dibilang dia tertinggal dari banyak negara lain. Masih sama aku pikir. Hanya saja gerakan untuk merebut ruang itu, kalau aku bisa bilang, tidak cukup terorganisir. Jadi ruang-ruang itu diisi secara tidak terorganisir dengan solid gitu. Setiap orang masuk ke ruang itu, atau kelompok atau kolektif organisasi masuk ke dalam ruang itu secara sporadis, terlepas, tidak secara rekat. Jadi aku pikir gerakan pertarungannya sudah cukup lama, udah 10 tahun lebih, tetapi sampai detik ini pun aku melihat masih belum benar-benar solid terorganisir. Itu sih jawaban dari aku. Indonesia tidak punya aturan mengenai perlindungan data pribadi. Kita ada RUU-nya, masih RUU, dan masih macet di DPR sudah 5 tahun terakhir lah kira-kira. RUU perlindungan data pribadi tidak perfect, tidak sempurna, tapi
sebenarnya kalau itu ada lumayan buat cantolan hukum kita kalau terjadi pelanggaran privasi, tapi kita nggak punya. GDPR sendiri sebenarnya kan juga lumayan baru ya, Uni Eropa, dia baru diloloskan tahun 2016 dan baru into effect itu baru benar-benar dijalankan itu tahun 2018. Jadi itu baru Mei 2018. Aku masih ingat banget 25 Mei 2018 itu GDPR. Jadi masih 2 tahun. Dan memang GDPR yang paling progresif saat ini. Dan Indonesia belum. Nah ini makanya jadi penting kalau kita mau bicara soal perebutan ruang, maka kita harus terlibat di situ. Bagaimana RUU PDP itu harus menjadi perhatian para feminis karena ya ini mau ngomongin ini ruang kita gitu, tapi masa tata kelolanya nggak kita pikirkan, maka semakin lama perempuan akan semakin terpinggirkan dari ruang-ruang ini kemudian. Itu. Oke, makasih Kak Dita, terima kasih juga kawan-kawan. Saya akan simpulkan sedikit karena waktu kita juga sudah cukup larut ya diskusi kita pada hari ini. Jadi tadi dari pembahasannya Kak Dita ada beberapa poin ya yang menurut saya juga penting untuk dicatat. Yang pertama ada peleburan antara ruang fisik dan digital yang sesungguhnya sulit hari ini kita sulit untuk tidak terlibat di ruang digital dan melakukan aksi-aksi politik atau gerakan itu sendiri di ruang digital. Dan dengan adanya ruang digital, batas antara yang publik dan yang privat juga semakin hilang, sehingga digital ini nggak bisa kita anggap sebagai sebuah alat saja, tapi juga sebuah ruang pertarungan wacana. Dan tentunya di dalamnya banyak aktor, yang tadi Kak Dita sampaikan selalu ada interseksi antar aktor lainnya gitu ya. Dan Kak Dita menekankan bahwa semua suaranya itu adalah valid gitu ya. Jangan sampai kita ada ego bahwa yang satu tidak valid, yang satu lebih valid daripada yang lainnya. Dan kemudian juga ada berbagai level, tadi udah dijelaskan, ternyata level keterlibatan dalam gerakan itu juga beragam dan justru itu memungkinkan adanya jangkauan yang lebih luas dari gerakan itu sendiri gitu. Dengan adanya tadi ada meshwork tadi gitu, sehingga sebetulnya jangan sampai kita mengeksklud gitu ya kawan-kawan aktivis lainnya gitu atau individu lainnya yang bicara soal feminis juga di ruang digital. Dan tentunya tadi ada beberapa keuntungan seperti ada amplifying suara, multiplikasi suara dan isu, serta juga ada perpanjangan ruang ya dari luring ke digital dan dari digital ke luring. Kemudian juga ada tantangan, tadi ada soal distribusi power, akses terhadap teknologi, backlash hukum, dan kekerasan berbasis gender di dunia online gitu ya. Yang sebetulnya menurut catatan Komnas Perempuan selama 3 tahun terakhir ini ada peningkatan terus-menerus ya, dan itu juga jadi concern kita bersama. Nah, sebelum ditutup gitu, tadi Kak Dita menyampaikan akan ada polling buat kawan-kawan semuanya. Dari saya itu saja, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan dan Kak Dita yang udah hadir, dan semoga diskusinya akan tetap berlanjut, dan kawan-kawan yang masih penasaran soal isu feminisme dan teknologi, itu bisa visit Instagramnya atau sosial medianya Parpolkot ya, di @parpolkot. Di situ banyak banget konten-konten yang menarik, dan juga diskusi-diskusi menarik lanjutan. Oke, silakan saya serahkan ke Kak Nai untuk instruksi pollingnya. Udah ya. Terima kasih banyak Kak Dita dan Kak Andi. Seru banget. Aku juga ada pertanyaan belum sempat terjawab ya. Kayaknya harus buat sesi 2 nih, Kak Dita. Soal ketimpangan penggunaan dan tadi udah sempat ada yang nanya juga karena ruang sambil polling ya, karena ruang digital masih banyak digunakan atau yang mampu menggunakan itu yang punya akses, punya keterampilan, bisa beli pulsa, punya smartphone, merasa nyaman menggunakan media digital, sehingga tadi Kak Dita juga sebut banyak keterwakilan representasi suara kelompok marginal yang tidak bisa menyuarakan sendiri, misalnya di daerah terpencil atau di pedesaan misalnya gitu. Aku teringat situasi di pulau kecil. Saat aku tinggal di sana selama setahun, itu nggak ada internet sama sekali, dan kita harus nyebrang laut dan
kayak naik turun gunung 3 jam, dan udah gitu nyampe warnet itu lama banget, bikin kayak udah deh capek engage di digital tuh kayaknya nggak mungkin setahun itu. Aku terbayang untuk yang tinggal di sana sepanjang hidupnya, mungkin terpikir untuk mencoba ke warnet dengan perjuangan seperti itu aja susah banget gitu. Nah, pasti ada kekurangan kelebihannya kalau ada orang yang mewakili suara sebuah kelompok gitu ya. Aku penasaran aja sih Kak Dita, kalau masih ada semangat, tapi kalau nggak usah sih, ini agak ya sambil polling Itu apa itu? Sorry, Naima, apa? Kelebihan dan kekurangan saat satu kelompok itu mewakili suara kelompok lainnya, atau mencoba mewakili suara kelompok lainnya yang tidak se-privilege kelompok yang diwakilkan, kurang lebih. Gimana tuh Kak Dita? Tidak ada yang salah. Buat aku tidak ada yang salah, asal kita paham betul bahwa suara yang posisi kita adalah bukan bicara on behalf of them, tetapi kita mengamplifikasi apa yang mereka kepentingan mereka, apa yang mereka sampaikan sendiri. Jadi ada satu prinsip feminisme yang selalu aku pegang gitu ya, nothing about us without us. Jadi kamu tidak bisa bicara kepentinganku, kamu tidak bisa mewakilkan diriku tanpa kamu melibatkan aku. Ya, aku nggak bisa bicara misalnya contohnya aku terlibat banget di gerakan petani kendeng gitu kan, ibu-ibu kendeng segala macam. Kalau aku diminta bicara untuk terkait dengan perjuangan kendeng, aku menolak selalu. Aku bilang ya kamu undang aja ibu-ibu itu mereka accessible kok gitu, bisa diundang ya, mungkin perlu resources tertentu gitu. Tetapi kalau kamu minta aku bicara bagaimana aku sebagai aktivis urban gitu mendukung proses dan segala macam, mendukung perjuangan petani kendeng, itu aku mau lakukan. Jadi gitu. Jadi itu karena posisiku yang mau aku lakukan adalah mengamplifikasi suara mereka. Bukan aku bicara atas nama mereka. Aku tidak merepresentasikan mereka. Aku hanya itu tadi. Yang inilah mencoba mengangkat apa yang mereka sudah bicarakan, aku sampaikan ke publik seandainya mereka memang tidak ada resources-nya atau tidak ada ruangnya untuk melakukan itu. Selama itu ada ruangnya, harus mereka sendiri yang menyampaikan. Betul. Dan tugasku hanya untuk mengamplifikasi atau memultiplikasi saja. Makasih banyak Kak Dita. Sangat-sangat seru nih, banyak yang komentar. Seru banget dan nggak sempat pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman yang belum sempat pertanyaannya bagus ini pertanyaannya. Iya kan, bagus banget kan? Ya ampun. Nanti aku save diskusi di chat box-nya. Oke, pollingnya aku tutup ya. Kita lihat sama-sama hasilnya. Oke. Ya, jadi menurut kamu tantangan apa yang feminis hadapi dalam menggunakan ruang digital sebagai ruang tarung ide dan kepentingan? Paling banyak menjawab karakter personal, pemalu, kurang pede, 55% dekat dengan struktur, hambatan struktural, infrastruktur, komunikasi dan teknologi informasi, kemudian disusul oleh daya dukung, pengetahuan, informasinya kurang, kemudian disusul oleh daya dukung, kemampuan beli pulsa, smartphone, waktu terbatas, sibuk, nih juga hambatan struktural juga ya, waktu, sibuk, kemudian budaya, tidak terbiasa dengan daring, kemudian keterampilan teknis, belum lancar menggunakan medsos, dan lainnya. Kemudian yang kedua ini, topik apa yang kamu ingin diskusikan di kesempatan berikutnya? Feminisme dan politik, feminisme dan lingkungan dan perubahan iklim. Oke. Feminisme budaya, kemudian isu kemiskinan dan ketimpangan, feminisme dan budaya, feminisme dan ekonomi, dan lainnya, feminisme dan agama, dan feminisme Islam. Oke, menarik-menarik banget ya. Siap, terima kasih banyak semuanya. Ini kami catat buat masukan berikutnya, diskusi berikutnya. Ya, terima kasih banyak. Nanti hasil diskusinya akan dibentuk dalam infografis, akan di post lagi di Twitter, Aksi Gerak. Aku tulis aja ya, Aksi Gerak, Twitternya.
YouTube-nya akan kami buat, semoga bisa di-upload diskusi yang pertama dan diskusi yang kedua yang saat ini itu minggu depan, semoga sudah ada semuanya. Terima kasih banyak Kak Dita, kita dari jaringan Akademisi Gerak Perempuan mengucapkan banyak makasih atas waktu dan ilmunya yang dibagi ke kami. Mohon maaf atas segala kekurangan juga. Makasih banyak teman-teman. Makasih banyak. Dadah, selamat malam semuanya. Makasih ya Naima. Makasih Kak Dita. Bukan, Sabina. Oh, thank you Pipit. Bagus ya, diskusinya seru ya. Tapi banyak yang pertanyaan belum terjawab karena waktunya terbatas. Iya, Ya, tadi aku aja colong pertanyaan pas lagi polling. Next time. Curi-curi Seru sih kesempatan. Bisa next time. Tapi seru banget, soalnya ya relevan banget sih. Banyak pertanyaan yang udah terjawab sebelum gue nanya. Soal debat tuh positif ya pastinya, debat tuh positif. Tapi kalau cancel culture, terutama calling out yang jatuhnya itu keras banget gitu. Nah itu yang tipis antara bullying sama niat baik untuk ngingetin, hey lo tuh punya power dengan punya pengaruh, punya basis massa gitu. Gue ngerti nih, gue juga kadang kesel nih, lo sadar dong, lo tuh followernya banyak, kalau lo ngomong gini ada tanggung jawabnya gitu. Tapi di saat ada yang cancel culture-nya dengan cara yang gini, nah itu batasnya gimana? Tadi Kak Dita juga bahas dikit lah, kayak ya intinya lebih toleransi lah dengan beragam. Iya, Tapi aku mau tanya sebenarnya tapi juga sih, ketimpangan kuasa juga sebenarnya, jadi pusing emang. Iya. Ini teman-teman yang masih stay mau diskusi atau sebentar lagi aku tutup ya. Izin live ya, thank you Nay. Thank you. Teman-teman terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di diskusi berikutnya ya.